lihat juga dari sisi karyawan. Sebetulnya apa alasan mereka eh, berada pada posisi quiet quitting? Apakah dari sisi tadi compensation and benefitnya dirasa kurang cocok dengan posisi kerja atau pekerjaan yang mereka lakukan saat ini? Atau mereka merasa discomfort eh, dengan lingkungan kerja mereka saat ini, teman-teman kerjanya yang mungkin tidak suportif atau adanya biasanya kalau apa namanya generasi anak-anak muda sekarang tekanan dari pimpinan seperti itu. Jadi mereka merasa ketika mereka bekerja baik itu di kantor maupun eh, apa rekan-rekan yang WFH tapi tetap merasa tekanan dalam pekerjaan itu membuat mereka merasa kurang nyaman seperti itu. Ya, sebetulnya banyak faktornya dan itu kembali lagi pada persona dan bagaimana orientasi dari setiap karyawan dalam bekerja. Karena orientasi orientasi kerja itu itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikontrol oleh perusahaan. Karena ada orang yang bekerja orientasinya pada uang. Jadi selama mereka bekerja, ya mereka kerjakan apa yang jadi tugas mereka, mereka dapat gaji tiap bulan cukup. Ada yang orientasinya seperti itu. Ada karyawan yang dia itu actively engaged. Jadi mereka benar-benar merasa mereka punya peran, mereka punya role yang strategis di perusahaan, mereka punya orientasi untuk mengembangkan perusahaan lebih baik lagi, sehingga secara motivasi kerjanya karyawan yang seperti ini itu lebih tinggi daripada karyawan-karyawan yang eh, orientasinya berbeda, mungkin seperti itu. Jadi memang orientasi kerja individu ini tidak dapat dipengaruhi secara langsung oleh perusahaan. Tapi perusahaan dapat membentuk ya sebetulnya. Perusahaan dapat membentuk bagaimana lingkungan dan bagaimana pekerja ini mereka untuk dapat meningkatkan orientasinya mereka mungkin yang saat ini masih terbatas pada material untuk menerima gaji tiap bulan. Nah, bagaimana karyawan-karyawan dengan orientasi yang sedemikian itu dapat ditingkatkan menjadi mereka yang actively engaged. Mereka punya motivasi, mereka punya keinginan untuk mengembangkan perusahaan lebih lanjut. Nah, yang jadi itu yang jadi bahasan menarik. Bagaimana perusahaan ini bisa membentuk atau bisa men-shifting orientasi kerja dari karyawannya. Sehingga posisi quiet quitting ini tidak ada atau mungkin tidak terlalu tinggi lah di perusahaan. Nah, yang kita harapkan adalah thriving at work atau engage atau actively engage gitu. Ketika karyawan ini memang benar-benar menyadari mereka itu di, di mereka kerja di perusahaan itu punya role-nya masing-masing. Jadi kalau role-nya di operasional ya berarti bagaimana mereka dapat berkontribusi memberikan kinerja yang optimal pada level operasional sehingga dari sisi perusahaan operasionalnya bisa eh, tidak ada gangguan misalnya atau lebih lancar dan lain sebagainya seperti itu. Nah, oke boleh next. Nah, Nah, ini ada hubungannya juga yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan orientasi kerja gitu ya. Karena kalau kita lihat keterikatan emosional, mental, dan juga perilaku karyawan terhadap eh, pekerjaannya, kemudian tadi ada rekan kerja, bagaimana pimpinan mereka di perusahaan, itu jadi dorongan yang membuat karyawan itu dapat memberikan usaha secara ekstra baik itu secara sukarela maupun sesuai dengan role atau job desk yang mereka emban seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini itu ada dua yang apa namanya yang menyusun ini ya, yang menyusun engagement perusahaan, yaitu secara logikal dan juga secara emosional. Kalau secara logis
ya kerangka kerangka logikal, maka yang jadi pemantik itu adalah dari kejelasan karir misalnya, kemudian ada target keuangan atau dari reward and benefit yang didapatkan oleh karyawan ketika mereka berada pada posisi itu. Nah, itu secara logis. Nah, kalau secara emosional bagaimana? Kalau secara emosional adalah kita sudah bicara bicara soal nilai. Jadi keselarasan nilai, kemudian bagaimana budaya perusahaan. Tadi ya, juga berkaitan dengan lingkungan kerja yang suportif, ya itu masuk pada takaran level emosional. Jadi ketika dua hal ini secara logikal dan juga emosional ini dapat dibentuk atau dipenuhi oleh perusahaan, maka akan muncul behavioral atau bagaimana perilaku respon dari karyawan atas apa yang mereka dapat di perusahaan. Nah, misalnya ketika perusahaan, ketika karyawan, mereka secara sukarela berperan sebagai duta perusahaan. Jadi mereka sebagai spokesperson yang memberikan informasi atau eh, memberikan informasi berkaitan dengan perusahaan ketika mereka bahkan ketika mereka ada di luar lingkungan kerja. Nah, biasanya kalau dari Bapak Ibu teman-teman sales ini misalnya, jadi eh, apa namanya meskipun posisi mereka nggak kerja, tiba-tiba mereka bisa eh, melakukan konversi gitu ketika mereka lagi liburan misalnya dan lain sebagainya. Nah, itu ketika kita benar-benar actively engage. Nah, secara logikal, kebutuhan reward and benefit kita dipenuhi dengan baik dari perusahaan, eh, job description kita jelas, karir path-nya juga ada. Nah, kemudian secara emosional dari lingkungan kerja, nilai yang dianut oleh perusahaan, bagaimana budaya di lingkungan kantor itu juga sesuai, maka behavioral yang sifatnya positif seperti itu akan dapat terbangun dengan sendirinya. Nah, itu yang tadi saya mention terkait dengan bagaimana kita bisa melakukan shifting orientasi kerja dari karyawan seperti itu. Jadi salah satu caranya adalah dengan kita memenuhi kebutuhan secara logikal dan emosional dari karyawan itu, dan harapannya karyawan itu dapat ini ya membentuk behavioral behavioral yang positif atau eh, motivasi kerja yang positif pada dirinya. Oke, next. Nah, tadi saya mention ada actively engaged, kemudian ada not engaged, actively disengaged, actively engaged dan disengaged gitu ya. Jadi level of engagement ada tiga. Yang pertama, yang harapan kita tentu karyawan itu berada pada level actively engaged atau mereka punya keterlibatan yang baik di perusahaan, mereka punya inisiatif yang bagus terhadap eh, pekerjaan-pekerjaan yang ada di perusahaan dan mereka mendeliver 100% performa dari apa yang mereka bisa itu untuk perusahaan. Jadi ketika karyawan benar-benar peduli dan mereka punya komitmen pada pekerjaan serta pada perusahaan, maka mereka bisa kita katakan adalah karyawan yang actively engaged. Nah, jadi ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya mereka bekerja dengan semangat, punya inisiatif yang bagus, dan rasa memiliki baik itu pekerjaan maupun perusahaan itu sendiri. Dan mereka juga aktif memberikan ide serta memberikan pandangan terhadap tujuan perusahaan. Dan mereka juga tetap positif dan tangguh ketika menghadapi tantangan. Karena ya tidak bisa dipungkiri ya, apa namanya? Ada beberapa karyawan yang ketika mereka menghadapi tantangan, mereka menghadapi masalah, responnya itu kan beda-beda. Ada yang bisa merespon secara positif dari masalah itu, ada yang mereka responnya mungkin cenderung negatif gitu ya, saya katakan. Jadi ada karyawan yang ketika mereka berhadapan dengan masalah, mereka berhadapan dengan tantangan, itu mereka melihatnya sebagai suatu
eh, sebagai sesuatu yang memotivasi mereka untuk dapat meningkatkan sebetulnya bagaimana sih kalau kita menghadapi masalah seperti ini. Nah, mereka punya inisiatif. Nah, inisiatif itu yang diharapkan oleh perusahaan muncul dari karyawan-karyawan dengan eh, cara menciptakan karyawan yang actively engaged pada perusahaan. Nah, kalau yang kedua, not engaged. Nah, ini posisi yang sama dengan quiet quitting tadi, Pak Ibu. Jadi ketika karyawan yang bekerja ini hanya sekedar memenuhi kewajiban tanpa ada keterikatan emosional. Jadi karyawan datang jam 9, pulang jam 5, dan mereka di kantor hanya sekedar memenuhi kewajiban, misalnya absensi atau mengerjakan tugas-tugas harian yang eh, sebetulnya tidak begitu ini ya, tidak begitu kompleks atau mereka tidak memiliki inisiatif untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin sebetulnya juga eh, bisa mereka berkontribusi di sana seperti itu. Nah, ciri-cirinya ya seperti yang tadi mereka bekerja seperlunya, kemudian tidak ada antusiasme atau energi yang berlebih gitu ya dari karyawan. Juga mereka kadangkala jarang memberikan masukan atau inisiatif. Misalnya kalau ketika rapat ya hanya sebagai eh, pendengar gitu ya, tidak ada tanggapan atau mereka tidak ada masukan, saran, ide, kritik dan lain sebagainya yang mereka sampaikan ketika rapat berlangsung. Kemudian mereka juga kurang peduli terhadap tujuan dan arah perusahaan. Ya selama kebutuhan mereka tercukupi dari perusahaan, maka mereka merasa itu sudah cukup. Nah, ini orientasi yang tadi saya sampaikan eh, dari karyawan itu hanya sekedar kerja untuk mendapatkan reward atau mendapatkan benefit ya di gaji bulanan. Kemudian yang ketiga actively disengage, disengage gitu ya. Jadi mereka rasa sangat tidak terlibat atau eh, karyawan yang mereka benar-benar merasa tidak puas dan cenderung membawa dampak negatif di tempat kerja. Jadi tidak hanya mereka tidak puas, kadangkala ya ya namanya karyawan ya Bapak Ibu, namanya manusia, kadangkala kan mereka ada yang menyebarkan gosip-gosip misalnya, ada yang menyebarkan omongan-omongan tentang perusahaan yang sifatnya mungkin tidak enak, yang bisa menjadi eh, ini ya yang bisa menciptakan atau menimbulkan dampak negatif bagi karyawan-karyawan yang lain. Kan dari sisi motivasi kerjanya mereka jadi berkurang, atau orientasi kerja dari karyawan lain juga eh, jadi berkurang seperti itu. Nah, ini yang bahaya Bapak Ibu. Jadi ciri-cirinya adalah ketika karyawan itu menunjukkan ketidakpuasan secara terbuka. Mereka mengajukan eh, katakan kalau komplain sebetulnya tidak masalah Bapak Ibu. Cuma ketika ketidakpuasan ini disampaikan secara eh, frontal dengan narasi yang sifatnya eh, melawan gitu ya terhadap perusahaan. Nah, ini yang kadangkala bisa menimbulkan konflik di internal perusahaan. Dan meskipun konflik itu terjadi antara perusahaan dan satu karyawan itu, tapi tidak bisa dipungkiri namanya lingkungan kerja pasti akan ada kelompok-kelompok yang tercipta di sana. Artinya ketika ada konflik pada satu karyawan, antar perusahaan dengan satu karyawan, maka sangat mungkin untuk memicu konflik perusahaan dengan kelompok-kelompok kerja yang ada di perusahaan itu juga. Nah, jadi konfliknya bisa lebih meluas dan itu yang ingin perusahaan hindari tentunya. Kemudian dampaknya pasti menghambat kinerja dari tim dan mungkin bagian-bagian lain yang berkaitan langsung dengan karyawan yang sedang berkonflik itu tadi. Nah, kemudian yang ini menyebarkan sikap atau informasi yang merugikan perusahaan. Jadi jangan sampai eh, spokespersonnya perusahaan itu tidak menyebarkan berita baik perusahaan, tapi malah menyebarkan keburukan perusahaan. Nah, itu sangat kita hindari gitu ya. Semoga tidak, semoga tidak ada di perusahaan Bapak Ibu yang seperti itu. Baik, next.
Ya, saya ingin coba lihat lagi. Tadi kan yang yang jadi motivasi Bapak Ibu ya di lingkungan kerja itu apa? Nah, kalau sekarang apa yang mendorong loyalitas dan keterlibatan karyawan menurut perspektif Bapak Ibu? Nah, silakan bisa seperti tadi ya, join ke menti.com, kemudian masukkan kode yang ada di layar Bapak Ibu. Silakan bisa aja seperti tadi. Oh, ini sudah ada yang masuk. Meaningful job. Ya, silakan Bapak Ibu bisa masuk ke menti.com, kemudian kodenya seperti yang tertampil di layar 9779530. Nah, apa yang mendorong loyalitas dan keterlibatan karyawan menurut perspektif Bapak Ibu? Ini ada satu lagi perhatian perusahaan, gitu ya. Jadi kalau kita eh, sangkutkan dengan materi yang tadi sudah dibahas, berarti perhatian perusahaan ini secara emosional gitu ya. Meaningful job. Ini emosional juga, meaningful job. Kan Bapak Ibu, nah kira-kira apa yang dari perspektif Bapak Ibu, apa yang dapat mendorong loyalitas dan keterlibatan karyawan atau employee engagement? Wah, ini langsung banyak. Oh, ada benefit, gaji, flexibility, memanusiakan manusia, kepedulian terhadap karyawan. Baik. Kalau saya lihat well-being time. Ini kalau saya lihat lebih banyak berkaitan dengan emosional ya. Ya. Hmm. Kalau well-being time ini mungkin di kantornya Bapak Ibu ada yang misalnya setiap bulan ada pergi makan-makan atau ada apa? Katakan ada kayak syukuran di kantornya masing-masing tiap bulan eh, makan pizza atau gimana seperti itu. Dari Pak Bimo work life balance. Flexibility. Kalau flexibility ini mungkin yang dimaksud ini ya fleksibilitas untuk bekerja ya. Jadi ada WFH ya, WFA gitu ya, WFA, kemudian ada WFO yang dikombinasi dalam satu minggu gitu ya. Life balance, dihargai, aman, bertumbuh, kebijakan top management, oh, saling support capai KPI. Baik, saya tunggu sampai 0955 ya, Bapak Ibu. Silakan bisa ini disampaikan pendapatnya. Apresiasi karyawan. Ya, ada lagi feedback yang masuk? Ya, saya rasa kalau kalau dari sisi logikal memang yang paling ini ya, yang paling ternotis itu adalah dari sisi reward and benefit yang didapatkan oleh karyawan dari perusahaan. Jadi bagaimana apa pekerjaan yang mereka lakukan, kemudian timbal balik dari perusahaan secara material
itu seperti apa. Nah, itu harapannya ya sebagai karyawan memang harapannya adalah timbal balik atau feedback yang diberikan perusahaan dari sisi material itu sesuai dengan apa yang eh, karyawan kerjakan gitu ya. Perhatian perusahaan dihargai ya untuk manusia dan lain for reward ada lagi ya. Selain reward kayak kalau saya lihat di sini rata-rata berkaitan dengan pemenuhan secara emosional ya Bapak Ibu. Jadi secara orientasi orientasi kerja di lingkungan Bapak Ibu mungkin dari sisi emosional ini lebih ini ya lebih Bapak Ibu lebih concern dengan lingkungan kerja yang membuat Bapak Ibu nyaman gitu. Jadi secara entah secara reward and benefitnya, tapi ketika mungkin Bapak Ibu tidak nyaman dengan lingkungan kerja saat ini, mungkin rasanya tidak dapat memberikan 100% performa Bapak Ibu bagi perusahaan gitu ya. Tapi memang ya kita menyadari ya manusia sebagai makhluk sosial, artinya tidak hanya atau kita tidak bisa melihat motivasi manusia itu hanya muncul dari sisi material yang diberikan oleh perusahaan. Artinya perusahaan juga perlu sadar bahwa bagaimana mereka memperlakukan karyawan itu tidak hanya sebatas mereka sudah saya gaji secara layak, tidak hanya itu, tapi bagaimana secara emosional karyawan itu terus dijaga. Jadi dengan memberikan apresiasi misalnya, bahkan pada beberapa ini ya, pada beberapa penelitian atau studi yang pernah saya baca, support emosional dari atasan ini meskipun sekecil apapun bentuknya ini juga punya dampak positif terhadap motivasi kerja karyawan gitu. Jadi eh, balik lagi kepada bagaimana atasan, bagaimana top manajemen di perusahaan Bapak Ibu eh, membuat kebijakan maupun meng-treat karyawan-karyawan yang ada di perusahaan itu seperti apa. Nah, tapi tentu seperti yang tadi saya sampaikan di awal, dari masing-masing generasi ini nge-treatnya itu tidak bisa disamakan Bapak Ibu. Jadi harus ada ini ya, harus ada pembeda. Saling support sebagai baik. Oke, baik. Saya rasa cukup kita kembali ke materi. Nah, berarti saya rasa cocok ya Bapak Ibu. Tadi disampaikan di Metimeter, saya rasa cukup banyak juga yang concern terhadap kebutuhan secara emosional yang membuat karyawan itu loyal maupun yang membuat karyawan itu termotivasi gitu ya di lingkungan kerja. Nah, lantas bagaimana perusahaan bisa menciptakan budaya kerja yang berpihak pada karyawan? Nah, yang pertama prioritas employee well-being. Nah, tadi ada juga yang jawab well-being gitu ya di Mentimeter sebelumnya. Jadi eh, ini kembali lagi pada bagaimana kebijakan di masing-masing perusahaan. Kalau saya rasa eh, ada perusahaan yang dia tiap bulan makan-makan bersama karyawannya, ada yang tiap bulan atau beberapa bulan sekali liburan outbound bareng-bareng karyawan gitu ya. Nah, itu kembali ke kebijakan perusahaan masing-masing. Bagaimana eh, employee well-being ini diciptakan. Namun yang jadi catatan adalah employee well-being ini adalah adalah salah satu cara bagaimana perusahaan ini berusaha menjaga motivasi kerja dari karyawannya. Jadi harapannya memang karyawan itu di satu sisi tidak hanya kita berikan tugas-tugas yang mungkin kalau sudah sampai pada titik jenuhnya mereka akan overwhelm. Nah, kalau sudah overwhelm, nah, maka mereka tidak akan eh, perform secara optimal dalam menyelesaikan pekerjaan itu. Maka harus diseimbangkan. Nah, menyeimbangkannya bagaimana? Salah satunya dengan cara
eh, perusahaan Bapak Ibu punya program well-being, misalnya demikian. Nah, yang kedua, kita melihat employee as internal customer. Nah, jadi biasanya kan terutama untuk perusahaan-perusahaan yang jual beli ya, trading gitu. Kita selalu mengagung-agungkan customer. Jadi bagaimana tanggapan customer, bagaimana feedback masukan dari customer itu kan kita selalu ini ya, kita selalu pay attention, kita selalu concern di sana. Tapi jangan lupa bahwa kita juga punya customer internal kita, yaitu karyawan kita sendiri. Maka pandangan bahwa melihat karyawan itu tidak sebagai beban, melainkan sebagai aset itu adalah suatu pandangan yang menurut saya rasa sesuatu yang eh, betul atau perlu dilakukan. Jadi kita juga melihat employee ini sebagai internal customer kita. Internal customer ini artinya mereka adalah orang yang perlu kita dengar. Mereka adalah orang yang perlu kita berikan, kita pay attention pada mereka ketika mereka menjalankan pekerjaan dengan baik, nah, mereka layak mendapatkan apresiasi, mereka layak mendapatkan reward yang sesuai. Nah, itu juga jadi eh, hal-hal yang kita lakukan kalau ketika kita memang melihat employee ini sebagai internal customer. Kemudian yang ketiga, improve the employee experience, termasuk pada penggunaan digital tools. Di berkaitan dengan lingkungan kerja, di perusahaan Bapak Ibu, tentunya saya rasa penggunaan ini ya teknologi informasi misalnya itu eh, sudah banyak mulai digunakan dan itu sedikit banyak tentunya memudahkan pekerjaan dari Bapak Ibu juga. Nah, itu kan jadi satu experience yang dapat diciptakan perusahaan dengan cara memenuhi kebutuhan karyawannya pada fasilitas-fasilitas atau infrastruktur yang mendukung kerja dari karyawan itu sendiri. Nah, tidak hanya pada infrastruktur, tapi employee experience ini juga bisa diciptakan dengan bagaimana lingkungan kerja itu dibentuk. Jadi ketika karyawan itu merasa eh, mereka mendapatkan experience yang mereka cari, misalnya eh, ada perusahaan konsultansi atau konsultan, maka kita akan banyak berdiskusi. Kita menciptakan ruang-ruang diskusi, kita menciptakan lingkungan kerja yang eh, terbuka, gitu ya, di mana semua orang bisa mengemukakan pendapat seperti itu. Nah, mereka akan merasakan experience di mana mereka sebagai eh, karyawan di perusahaan konsultan atau konsultansi, mereka punya keleluasaan dalam mengemukakan pendapat dan berdiskusi, misalnya demikian. Nah, itu juga salah satu experience yang bisa dibangun oleh perusahaan, bergantung dari eh, karakteristik atau ciri dari masing-masing industri seperti apa. Karena tidak semua industri saya rasa itu bisa atau eh, ya bisa mengimplementasikan misalnya open innovation seperti itu. Nah, yang keempat, ask for feedback and act on it. Nah, ini bagaimana perusahaan mau dan mampu mendengarkan karyawannya. Ini ada kaitannya dengan juga dengan nomor dua, seperti yang saya sampaikan tadi. Yang kelima, create psychological safety. Nah, dari sisi emosional, jadi perusahaan perlu perlu ini ya pay attention ya. Mereka perlu pay attention bagaimana eh, secara emosional atau secara psikologi psikologi dari karyawannya supaya mereka tetap berada pada kondisi yang prima. Tidak hanya tidak hanya dari sisi jasmani tapi dari sisi rohani kita harapkan dari karyawan ini juga berada dalam kondisi prima. Nah, kalau apa namanya dari sisi jasmani mungkin ada pemberian vitamin gitu ya yang bisa dilakukan perusahaan secara rutin ke karyawan. Nah, dari sisi rohani seperti apa? Mungkin dari eh, perusahaan ada kegiatan-kegiatan kerohanian, ada eh, aktivitas-aktivitas yang atau kegiatan-kegiatan yang membantu karyawan secara psikologi ya. Mungkin ada perusahaan Bapak Ibu yang memberikan sesi konsultasi gratis dengan psikolog dalam beberapa bulan sekali, misalnya demikian. Nah, tapi
itu adalah upaya perusahaan bagaimana untuk terus menjaga asetnya perusahaan, yaitu karyawannya, supaya tetap berada dalam kondisi prima. Nah, yang keenam, strengthen your total reward strategi. Jadi, ini berkaitan dengan eh, reward and benefit. Ya, bagaimana perusahaan eh, membuat ya sistem reward and benefit yang memang sudah sesuai dengan job description atau tugas yang dilakukan oleh karyawan. Kemudian yang terakhir yang tujuh, empower employee to grow. Nah, tadi dari sisi psikologi, dari sisi emosional sudah dijaga, maka yang dilakukan perusahaan itu adalah selanjutnya adalah bagaimana perusahaan ini bisa empower atau bisa membuat karyawan itu merasa mereka butuh untuk terus tumbuh, baik dari sisi pribadinya mereka maupun bagaimana kontribusinya mereka ke perusahaan. Nah, itu juga jadi eh, yang bisa perusahaan lakukan gitu ya untuk menciptakan budaya kerja yang berpihak pada karyawan. Nah, dampaknya seperti apa ketika budaya kerja ini dapat diciptakan dengan baik oleh perusahaan dan secara lingkungan kerja ini benar-benar mendukung dan karyawan merasa nyaman ketika bekerja di perusahaan. Maka secara engagement ya, mereka akan merasa engage dan secara produktivitas tentunya mereka juga akan meningkat. Karena secara eh, ini ya kausalitas ketika karyawan itu engage maka mereka juga akan lebih produktif. Nah, itu yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, kedua, reduce employee turnover. Jadi kita menjaga secara turnover tidak banyak atau tidak terlalu cepat ya. Karena perusahaan juga pasti merasa rugi ya ketika karyawan itu sudah diberikan training, sudah diberikan sertifikasi misalnya, kemudian karyawan atau pekerja itu resign. Nah, pasti eh, secara secara material ada dan secara imaterial mungkin ilmu-ilmu yang sudah diberikan perusahaan ke karyawan tersebut secara tacit knowledge-nya itu juga hilang dari perusahaan. Nah, nah, tentu perusahaan ini ya ingin menghindari hal-hal yang seperti itu. Tentu yang ketiga ada happier customer karena yang berinteraksi secara langsung kan pasti karyawan ya, tidak mungkin dari top manajemen yang berinteraksi langsung dengan pelanggan seperti itu. Maka eh, dampaknya juga happier customer ketika karyawan itu juga dapat perform 100% apa yang mereka bisa terhadap perusahaan. Dan dampaknya apa? Pasti pada higher revenue dan juga return on investment. Itu dari sisi keuangan. Oke, next. Ya, kita main Mentimeter lagi. Nah, ini pertanyaannya, apakah perusahaan Bapak Ibu rutin mengukur employee engagement? Jadi kalau tadi kita pahami bersama kenapa employee engagement itu penting, kemudian bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang suportif untuk karyawan sehingga mereka merasa mereka nyaman gitu ya, mereka dapat perform 100% yang dapat mereka lakukan, mereka berkontribusi secara optimal pada perusahaan. Nah, tentunya itu kan juga harus kita ukur gitu ya untuk memastikan sebetulnya apa yang sudah dilakukan perusahaan untuk karyawan itu benar-benar punya dampak yang efektif atau tidak. Nah, maka biasanya perusahaan melakukan survei untuk mengukur employee engagement gitu. Nah, kalau di perusahaan Bapak Ibu seperti apa? Apakah secara rutin ada survei atau pengukuran berkaitan dengan employee engagement atau tidak seperti itu? Silakan bisa join di menti.com, masukkan kode yang ada di layar atau langsung scan gitu ya, scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu. Ini kalau saya lihat sebagian ada yang sudah rutin, sebagian ada yang belum nih ya. Baik, saya tunggu 1 menit lagi ya, sampai 10.10.
Ini imbang ya kayaknya ya. Ada yang rutin, ada yang tidak ya. Baik. Ya, saya rasa ini ya, ada sebagian yang sudah eh, concern untuk melihat dampak dari aktivitas yang atau program-program yang dilakukan perusahaan untuk karyawan dari sisi employee engagement sejauh mana, dan saya lihat sebagian juga ada yang belum secara rutin untuk mengukur employee engagement yang ada di perusahaan. Oke, kita kembali ke materi. Ya, kenapa? Yang pertama mungkin kenapa pengukuran employee engagement itu penting untuk dilakukan juga ya Bapak Ibu. Jadi kita coba kembali pada hakikatnya dalam kita menyusun strategi. Jadi dalam setiap strategi yang kita susun itu kan harus ada instrumen pengukuran yang dapat membantu kita untuk memastikan sebetulnya strategi yang kita lakukan, yang kita rumuskan itu adalah sesuatu yang efektif atau tidak, kan begitu. Jadi termasuk pada aktivitas-aktivitas atau program-program yang dilakukan perusahaan berkaitan dengan employee engagement. Jadi kita juga perlu ada satu pengukuran, biasanya kalau employee engagement itu dalam bentuk survei. Nah, kita perlu ada eh, satu bentuk pengukuran untuk kita melihat sebetulnya yang dilakukan perusahaan ini sudah sejauh mana dampaknya terhadap karyawan. Apakah betul yang perusahaan lakukan itu bisa menciptakan dampak yang positif pada employee engagement, atau justru sebaliknya, apa yang perusahaan lakukan itu masih belum efektif, dan tentunya kalau sesuatu yang belum efektif tapi tetap kita paksakan teruskan, maka itu hanya akan jadi sekedar eh, biaya yang terbuang, saya katakan demikian, tapi tidak ada dampak positifnya terhadap kinerja perusahaan. Nah, kalau bicara penguatan employee engagement, bagaimana sebetulnya kerangka strategi yang ini ya kita lakukan untuk memperkuat employee engagement. Jadi yang pertama tentu kita harus lakukan alignment terlebih dahulu. Jadi dari strategi perusahaan, strategi korporasi, alignmentnya itu kan harus sampai pada level operasional. Nah, termasuk eh, pada sisi employee engagement itu juga harus align, yaitu menetapkan value dan arah organisasi. Jadi bagaimana nanti budaya kerja di perusahaan, bagaimana sistem reward and benefit untuk karyawan, bagaimana nanti karir path untuk karyawan, itu kan semua juga perlu di-alignkan, perlu diselaraskan dengan eh, value dan arah pengembangan dari perusahaan itu sendiri, ya, baik pada visi, baik pada level visi misi maupun eh, nilai yang dianut oleh perusahaan. Kemudian engagement survey yang kita mengukur pengalaman dan keterlibatan karyawan. Bisa dengan cara memetakan kondisi dari penerapan budaya, kepemimpinan dan juga sistem kerja yang ada di perusahaan, dan juga mengidentifikasi area-area kritis yang dia bisa mempengaruhi dari sisi employee engagement, gitu. Yang ketiga, insight and prioritization, atau bagaimana kita memprioritaskan dari hasil survei yang sudah kita lakukan itu pada area-area mana, atau area of improvement apa yang bisa perusahaan perbaiki atau tingkatkan secara eh, timbal baliknya ke karyawan. Nah, tentu dengan cara kita merumuskan adanya strategic design dengan merumuskan solusi dan inisiatif yang berbasis temuan survei. Jadi dari hasil temuan survei yang sudah kita dapatkan dari proses survei yang sudah kita lakukan, nah itu dari insight dan juga keputusan perusahaan untuk memprioritaskan hal-hal yang ada eh, dalam dimensi survei itu, kemudian disusun strategi desainnya. Nah, solusi dan inisiatifnya seperti apa. Sampai nanti pada level terakhir kita lakukan action and monitoring kembali.
Nah, ini contohnya salah satu yang atau yang sedang dilakukan oleh KMMB saat ini. Kita ada satu klien, Bapak Ibu. Jadi untuk mengukur tingkat sebetulnya untuk mengukur berkaitan dengan tingkat pelayanan yang diberikan perusahaan pada pelanggan. Jadi kita tidak hanya mengukur dari sisi nilainya angkanya saja, tapi kita juga eh, mengukur bagaimana sebelum dan sesudah adanya atau penerapan dari strategic design yang kita rekomendasikan. Jadi ada before and after-nya, Bapak Ibu. Nah, itu kita lakukan di salah satu klien kami eh, berkaitan dengan eh, apa namanya? Berkaitan dengan layanan yang diberikan oleh si pelanggan si perusahaan itu terhadap usernya seperti itu. Oke, next aja. Nah, biasanya survei untuk mengukur employee engagement itu kita menggunakan Employee Net Promoter Score, Bapak Ibu. Jadi ini merupakan pengembangan dari Net Promoter Score yang kita gunakan secara spesifik untuk mengukur eh, employee engagement. Nah, dasar metodologi ini kita terapkan dari kerangka yang dikembangkan oleh Bain and Company, kemudian Metric System, dan juga Frederick Ritchell, yang awalnya memang digunakan untuk mengukur loyalitas pelanggan. Nah, dengan pengembangan pada beberapa dimensi, kita gunakan NPS ini yang kalau kita gunakan pada atau untuk tujuan Employee Engagement Survey itu kita sebut sebagai ENPS, jadi Employee Net Promoter Score. Jadi di sana ada pertanyaan-pertanyaan utama yang nanti akan kita klasifikasikan hasilnya dari angka 0 sampai 10. Jadi hasilnya pada level yang mana? Apakah sebagai detractor, pasif maupun promoter. Oke, next. Nah, ya. Jadi hasil dari INPS itu tadi, itu kita akan ada tiga bagian gitu ya, ada detektor, pasif, dan pemotor. Jadi kalau detektor itu tadi kalau kita lihat level dari employee engagement, maka dia eh, actively disengage, ya. Jadi dia secara aktif tidak puas dengan bagaimana perusahaan memberikan feedback baik itu berupa reward benefit dan lain sebagainya pada karyawan. Nah, kalau pasif itu adalah yang level kedua, di mana mereka quietly mereka secara diam-diam tidak puas gitu ya. Mereka ada di angka 7 atau 8. Jadi mereka tetap bekerja sebagaimana mestinya, tapi mereka tidak memberikan 100% kemampuan mereka untuk berkontribusi di perusahaan. Nah, yang diharapkan itu adalah promoter dari angka 9-10. Jadi mereka actively engage dengan perusahaan gitu. Jadi kalau eh, di perusahaan Bapak Ibu yang tadi disampaikan mungkin belum ada beberapa atau sebagian yang belum secara eh, rutin gitu ya, belum secara rutin melakukan pengukuran employee engagement. Kebetulan di KMLB kami beberapa kali ada klien-klien yang eh, kita lakukan pengukuran employee engagement-nya gitu.